Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Teknik Lingkungan 2020, selamat datang kepada kalian dan terima kasih sudah hadir pada mata kuliah pengantar Teknik Lingkungan. Kali ini kalian belajar mengenai water sustainability. Perkenalkan, nama saya Tastaptiani Kurniani Futomo. Kalian bisa panggil saya Tian. Saya berasal dari Bekasi. Saya termasuk kelompok keahlian di air pada prodi Teknik Lingkungan. Moto saya untuk setiap harinya adalah harus bersyukur pada setiap hari. Nah, kalian juga bisa menghubungi saya di email yang tertera pada slide ini, dan juga nomor WhatsApp juga sama ya, tertera juga pada slide-nya. Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu berkelanjutan. Berkelanjutan ini maksudnya adalah apapun halnya itu bisa dirasakan oleh kalian nanti, anak kalian nanti, dan cucu kalian nanti di masa depan dengan kondisi yang sama seperti yang kalian rasakan saat ini gitu. Begitupun dengan pengelolaan air yang berkelanjutan. Ya, gimana bahwa kebutuhan air saat ini itu harus bisa sesuai gitu nantinya di masa akan datang. Nah, bagaimana caranya untuk air ini berkelanjutan? Dengan cara multidisiplin pastinya ya, dan juga pendekatan secara holistik pasti dengan berbagai macam teknik. Nah, untuk apa sih hal itu dilakukan? Untuk mencapai 3 aspek tujuan yang berkelanjutan nantinya, yaitu aspek dari sisi lingkungan, ekonomi, dan juga dari sisi sosial. Tidak luput juga mengenai tentang estetika landscape yang akan ada nantinya. Nah, untuk berkelanjutan pada infrastruktur kebutuhan, misalnya kebutuhan air minum gitu ya, itu juga digarisbawahi pada saat masyarakat ini mengkonsumsinya itu sudah tersedia baik dari kualitas dan juga kuantitasnya gitu. Nah, tak urung juga harus diperhatikan dari sisi infrastruktur yang juga berkelanjutan agar nantinya pihak suatu unit yang mengelola air itu tidak menginvestasi berlebih lagi nanti di masa akan datang gitu. Istilahnya lebih baik menginvestasi pada hari ini biar nanti dituai di masa akan datang gitu ya. Nah, keuntungan air yang berkelanjutan dari sisi infrastruktur itu ada 3 hal, yaitu yang pertama dari sisi optimis mengenai sisi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial, dan juga ke masyarakat nantinya. Yang kedua itu adanya konsistensi untuk melakukan berbagai macam alternatif untuk kebutuhan air. Terus yang ketiga adalah bagaimana teknik juga finansial ini berpikirnya untuk investasi jangka panjang gitu. Nah, basic dari atau dasar dari air berkelanjutan ini ada 2 hal yang saya garis bawahi, yaitu kalian harus memperhatikan kuantitas air dan juga kualitas air. Hal ini tertuang dalam IWA, yaitu International Water Association. Kalau misalnya kuantitasnya air itu banyak tapi kualitas airnya buruk, maka air tersebut tidak layak untuk dipakai sebagai air yang dikonsumsi oleh manusia gitu ya. Nah, sumber-sumber air ini ada 4, yaitu surface water, groundwater, desalinasi, reclaimed water. Kalau surface water ini yaitu ada danau gitu ya contohnya. Kalau groundwater ini dari air sumur, desalinasi itu pengelolaan air laut menjadi air bersih. Reclaimed water ini air yang reuse dari rumah tangga gitu ya, air limbah rumah tangga dikelola kembali menjadi air yang bisa digunakan misalnya seperti untuk mengairi tanaman gitu ya. Nah, surface water ini distribusinya pasti ada di seluruh dunia. Namun biasanya surface water ini tidak bisa langsung dikonsumsi karena berbagai macam hal. Yang pertama dari sisi kandungan fisik kimianya itu harus sesuai dulu dengan baku mutu air yang bisa layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Tidak luput juga dari sisi parameter biologi, karena misalkan
di air permukaan itu banyaknya alga gitu ya, atau misalnya banyaknya protozoa yang bisa mengakibatkan infeksi pencernaan kepada manusia, itu nanti dampaknya malah makin buruk untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, biasanya kalau untuk air permukaan ini dipakai dari sisi irigasi gitu, terus dari sisi sumber daya air untuk pembangkit, dan juga misalnya dari sisi petambak ikan gitu ya, untuk perikanan, nantinya untuk meningkatkan sosioekonomiknya gitu daripada masyarakat. Nah, kalau groundwater ini adalah air yang bisa kita konsumsi dengan cara harus dimasak dulu. Untuk apa? Yaitu untuk membunuh dari mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut. Tapi harus juga sesuai dengan baku mutu parameter air minum. Kalau di Indonesia itu ada di PP 82 tahun 2001. Di situ sudah terbagi berbagai macam kelas. Kelas 1 itu khusus untuk air minum. Jadi misalnya kadar pH untuk air minum itu tidak boleh di bawah 7 dan tidak boleh lebih dari 7 gitu. Terus air tanah yang saat ini itu sudah sangat krisis gitu ya, karena sudah banyaknya populasi yang ada di dunia, terusnya manusia juga butuh untuk minum, untuk air, makanya mereka mencari air tanah itu dengan mengeksploitasi air tanah besar-besaran. Nah, krisis air juga dirasakan pada belahan dunia yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Nah, ini desalinasi. Desalinasi ini adalah memanfaatkan air laut untuk proses suatu renewable energy gitu. Jadi energi yang terbarukan ini sudah dilakukan di daerah-daerah negara Timur Tengah ya, seperti Saudi, Dubai gitu. Kalau di tetangga kita sendiri, desalinasi ini sudah dipakai di negara Singapura untuk sebagai sumber air bersih. Nah, reclaimed water ini adalah water use atau air yang sudah teruse, sudah diolah kembali gitu, dengan cara misalnya kolam-kolam aerasi, terusnya dengan mikrofiltrasi, terus dengan cara ultrafiltrasi dan lain sebagainya, yang mana air tersebut bisa dikonsumsi dan juga bisa untuk dijadikan irigasi lagi gitu. Oke, di sini kita bisa lihat sustainable water resource management. Nah, water resource management-nya ini dilihat dari misalnya ya, ini kalian lihat flowchart-nya. Kalau air berhubungan dengan iklim itu adalah misalnya perubahan iklim terjadi musim kering, berarti kondisi air, kuantitas airnya ini akan makin berkurang. Nah, kualitas airnya juga bisa akan mengakibatkan penurunan juga gitu. Terus kekeringan air juga berakibat ke pangan. Nah, pangan misalnya ke energi itu adalah bisa berakibat juga nantinya gitu. Jadi semua itu saling berkesinambungan. Ini adalah video sustainability di Singapura, silahkan dilihat. Where does our water come from? Water from the sea, lakes, and ponds evaporates. Water vapor in clouds cools and falls back to the ground. We collect the rainwater for drinking. Simple. But depending where you live or the time of the year, there could be too little water or too much. And even when there's no shortage of water, there could still be a shortage of clean water. 780 million people in the world today lack access to clean water. Not long ago, that was a problem in Singapore too. With a growing population and small land area, Singapore's water problem could have gotten a lot worse. Today, the people of Singapore are fortunate to have enough water. Getting water is as simple as turning on a tap. 4 taps, actually. The first source of water is the rain that falls on Singapore. Because Singapore is a small island, it's important that we collect as much rainwater as we can, instead of letting it flow into the sea. That's why we have reservoirs. Here's a pop quiz. How many reservoirs does Singapore have? 17 reservoirs. Now, if we wanted to collect
the most rainwater, Singapore would be one giant reservoir. That just wouldn't work. The next best thing is to build a network of drains and canals to collect rainwater in urban areas and send it to the reservoirs. Singapore has more than 8,000 kilometers of waterways, much of it right where we live, work, and play. That's as good as having 2/3 of Singapore being one big reservoir without having to actually live on water. Phew! Singapore's second tap is water from Johor, Malaysia. Singapore has been importing water from Malaysia for many years. We've been able to reduce our reliance on imported water thanks to the third and fourth taps. The third national tap is recycled water. Singapore is one of the few countries in the world that has two separate collection systems, one for rainwater and one for used water. Used water is sent to treatment plants where it goes through a rigorous process before it is safe for drinking. We call this new water. Singapore's fourth tap is desalinated water. It's no secret that 71% of the Earth's surface is seawater. Turning that into drinking water has always been a challenge. Thanks to advancements in technology, it has become cost-effective to desalinate seawater for drinking. Singapore now has 2 desalination plants that can produce up to 25% of our water needs. There you have it, Singapore's water story. One country, 4 taps. More than 5 million consumers using 700 swimming pools of water every single day. How much more water will we need in the future? Water is precious. Every drop counts. So let's all do our part to conserve, value, and enjoy this water that we have. Oke, kita lanjutkan. Kalian tugasnya dalam materi ini adalah membuat suatu sinopsis, review sinopsis gitu ya dari suatu artikel. Jadi kalian baca dulu artikel mengenai Sustainable Water Management Strategy, bagaimana strategi pengelolaan air berkelanjutan di negara yang sudah berkembang atau negara maju dan lain sebagainya ya. Kalian review maksimal 3 halaman. Terusnya deadline-nya tanggal 10 buat di dalam bentuk PDF. Oke, sekarang kita lanjut ke materi waste minimization. Ini adalah bagaimana meminimisasi limbah yang ada. Tujuan dari minimalisasi limbah itu adalah untuk mengurangi suatu kuantitas limbah yang berbahaya dan juga menggunakan atau mengimplementasikan inovasi atau alternatif prosedur untuk melakukan pengurangan limbah tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk meminimisasi limbah? Dengan cara konsep 3R, yaitu reduction, reuse, dan recycling. Nah, kenapa sih minimisasi limbah itu perlu? Karena yang pertama adalah kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi biar tidak ada cemaran limbah-limbah pada lingkungan yang ada. Nah, yang kedua adalah suatu bentuk dari ide bisnis yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Contohnya adalah misalnya ada limbah kertas, itu jika didaur ulang itu bisa digunakan sebagai untuk pengemasan kembali gitu. Contohnya digambar seperti ini ya, ada kardus untuk pengemasan makanan, pakaian, dan lain sebagainya gitu. Nah, keuntungan dari minimalisasi limbah lainnya adalah pertama, untuk meningkatkan kualitas suatu produk. Terusnya ekonomi benefit juga diperoleh, efisien terhadap suatu produksi, terusnya environment responsibility, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan membentuk public image-nya yang baik gitu, pencitraan yang baik.
Misalnya ada perusahaan tentang pembungkus plastik gitu ya, kantong kresek. Nah, awalnya kan dia tidak bisa diurai gitu di secara, misalnya dia tercemar di lingkungan. Nah, ini bagaimana caranya biar plastik tersebut gampang terdegradasi gitu. Akhirnya ditingkatkanlah kualitas produknya, misalnya menggunakan bahan-bahan yang lebih organik yang ramah lingkungan, biar nanti misalnya bisa lebih mudah terurai gitu ya, biar kalau misalnya plastik tersebut ke dalam air atau misalnya di mana gitu, di tanah, nanti dia bisa terdegradasi dalam waktu singkat gitu. Terus kalau misalnya pencitraan ini adalah nanti masyarakat percaya bahwa produk mereka ini adalah ramah terhadap lingkungan. Ini tadi ya untuk konsep 3R. Reduce itu adalah mengurangi bahan produksi yang ada tadi. Terus kalau reuse itu adalah menggunakan kembali suatu produk yang ada. Recycle adalah menggunakan kembali dengan bentuk yang lain gitu, misalnya secara kreativitas mungkin. Untuk teknik minimisasi ada 8, yaitu dengan cara mengoptimisasi si sumber, terusnya mereuse dari limbah metal atau limbah logam, terusnya bisa meningkatkan kualitas kontrol dan monitoring pada saat proses produksi, terusnya untuk exchange of waste, jadi menggantikan suatu limbah yang lain dengan limbah yang sama, terus shipping to the point of use, jadi melakukan pengemasan tidak banyak-banyak gitu mengemasnya biar bisa meminimalisasi limbah. Terus zero waste, minimisasi dari rumah tangga dan minimisasi limbah dari saat proses konstruksi. Kalau ini tadi ya optimisasi dari sumber, yaitu mengganti bahan bakunya. Kalau ini tadi melakukan peleburan dari logam-logam yang ada menjadi misalnya logam yang baru lagi gitu. Kalau ini karena banyak produksi itu barang-barang reject gitu ya yang terbuang. Nah, ini bagaimana untuk mengontrol gitu biar produk mereka tuh tidak banyak barang yang di reject gitu. Nanti bisa meningkatkan nilai ekonomi produk mereka biar tidak mubazir. Ini exchange of waste itu adalah menggunakan limbah yang sama. Misalnya tadi limbah kertas itu dipilah lagi terus nanti dijadikan bubur kertas lagi. Kalau ini pengemasan yang dilakukan oleh suatu produksi biar tidak mubazir gitu. Misalnya udah dikemas pakai box gitu, terus harus pakai kayu lagi, harus pakai plastik lagi dan sebagainya, itu harus dipikirkan. Kalau zero waste ini dia lebih ke arah bagaimana meminimalisasi limbah dari sektor hulu hingga ke hilirnya biar tidak banyak limbah yang ada. Kalau ini minimisasi limbah dari rumah tangga dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Kalau organik bisa dijadikan kompos, kalau anorganik misalnya kita manfaatkan lagi untuk misalnya keset gitu dan lain sebagainya. Minimisasi dalam konstruksi ini adalah memanfaatkan kembali atau merecycle bahan-bahan yang digunakan, contohnya aluminium, gypsum, plasterboard, terusnya plastik dan lainnya dipakai pada saat proses proses konstruksi. Untuk tugas yang kedua adalah kalian buat video dengan durasi 1 menit menggunakan platform TikTok atau platform apapun dengan tentang cara meminimalisasi limbah sekreatif mungkin. Deadline-nya tanggal 10, kalian upload di Instagram, kalian upload di Classroom, terusnya kalau di Instagram tag Instagram Teknik Lingkungan ITERA biar bisa memudahkan penilaian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.